Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Umi Zulfa MPD, yang kami sayangi teman-teman semua. Izinkan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan common paper saya yang berjudul jenis-jenis manajemen, aktivitas, dan peran manajer. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih. Tugas ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah pengantar manajemen program pascasarjana UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto pada program studi manajemen pendidikan Islam. Daftar pustaka yang kami ambil di sini ada 2 buku. Yang pertama, buku karangan Ibu Dr. Umi Zulfa MPD dengan judul Manajemen and Instruction Ihya Media Cilacap 2020 serta Abdurrahman MAP dengan judul Dasar-Dasar Manajemen Intelijensia Media Malang 2017. Isi makalah ini ada 3 besar. Yang pertama yaitu jenis-jenis manajemen, yang kedua aktivitas manajemen, dan yang ketiga adalah peran manajer. Kita yang pertama akan mencoba menyampaikan jenis manajemen. Menurut Dr. Umi Zulfa MPD dalam bukunya yang berjudul Management and Instruction halaman 106, jenis manajemen terbagi dalam 2 perspektif, yaitu 1. Perspektif level. Jenis manajemen perspektif level terbagi menjadi 3. Yang pertama, top level management atau top management. Yang kedua, middle level of management atau middle management, serta yang ketiga, lower management atau first line management. Kemudian yang kedua adalah perspektif ilmu pengetahuan. Di sini dicontohkan adalah manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen informasi, manajemen operasi, dan manajemen strategi. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama untuk perspektif level, di sini tadi saya sebutkan ada top level of management atau executive officer. Adalah manajer yang bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Bisa dicontohkan di sini adalah CEO dan CFO. Kemudian middle level of management atau middle manager adalah manajer yang berada di antara top manager dan manajer lini pertama dengan tugasnya sebagai penghubung antara keduanya. Contohnya adalah manajer pabrik, manajer pemasaran, pemimpin proyek, kepala bagian, dan sebagainya. Yang ketiga adalah lower management atau yang orangnya biasa disebut manajer operasional, yaitu manajer tingkat terbawah. Ini adalah manajer yang memiliki tugas untuk memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam pekerjaan proses produksi. Kita ulangi kembali untuk perspektif ilmu pengetahuan. Jenis manajemen sesuai perspektif ilmu pengetahuan misalnya adalah manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen informasi, manajemen operasi, dan manajemen strategi. Sekarang kita coba kupas satu persatu di level ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu manajemen produksi. Manajemen produksi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Demikian menurut Heiser dan Rader Aryani 2014. Jadi kata kuncinya dari manajemen produksi adalah menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa.
Selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Menurut Philip Kotler, adalah suatu proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang bertujuan untuk menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Kata kunci di sini adalah menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Di sini bisa disebutkan menurut Zulfa 2013 adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencari, menggunakan, dan mempertahankan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kalau di sini jelas, kalau untuk manajemen sumber daya manusia, memang yang kita bahas nantinya adalah aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia itu sendiri. Sekarang kita mencoba membahas apa itu manajemen keuangan. Menurut Sutrisno, manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah, serta usaha untuk menggunakan dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Jadi, di sini di manajemen keuangan berlaku prinsip ekonomi. Apa itu manajemen strategis? Manajemen strategis adalah seni atau ilmu penyusunan, penerapan, mengimplementasikan, dan pengevaluasian keputusan lintas fungsional sehingga memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Jadi di sini adalah kita lebih banyak mencari strategi bagaimana agar organisasi bisa mencapai tujuannya. Sekarang kita masuk kepada aktivitas atau fungsi manajemen. Ada 4 di sini yang bisa kami sampaikan, yaitu yang pertama aktivitas atau fungsi perencanaan atau planning. Kemudian yang kedua adalah organizing atau aktivitas pengorganisasian. Yang ketiga activating atau aktivitas pergerakan. Kemudian yang terakhir adalah controlling atau fungsi aktivitas pengawasan. Peran manajer menurut Minster ada 3. Yang pertama, peran interpersonal. Di sini seorang manajer harus bisa berperan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian peran informasi, seorang manajer harus bisa berkomunikasi, menyampaikan informasi dengan baik. Dan peran pengambil keputusan. Sekarang kita mencoba peran apa saja sih yang harus dilakukan oleh seorang manajer di level top manager. Yang pertama adalah bertanggung jawab atas seluruh manajemen perusahaan atau organisasi. Yang kedua, merumuskan strategi dan kebijakan organisasi. Peran manajer di level middle manager adalah memerintah first line manager dan menjabarkan strategi dan kebijakan perusahaan dalam kegiatan operasional. Dalam level first line manager, peran manajer adalah memerintahkan para pelaksananya. Dalam piramida di sini terlihat bahwa top manager adalah yang paling tinggi kedudukannya, kemudian middle manager, dan lower first line manager, seperti yang sudah kami sampaikan di atas. Menurut Lutyens, secara garis besar manajemen atau kumpulan pimpinan manajer memiliki 4 aktivitas sekaligus peran. Yang pertama sebagai komunikator, tradisional manajemen, human resource management, dan networking. Kita masuk pada kesimpulan.
yaitu jenis manajemen, yaitu perspektif level dan pengembangan ilmu. Selanjutnya, jenis perspektif level manajemen terbagi dalam 3, top level management, kemudian middle level management, dan lower management atau first line management. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu, dicontohkan adalah manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen strategi. Fungsi atau aktivitas manajemen bisa juga diartikan sebagai fungsi manajerial manajemen. Tugas operasi bisa diartikan fungsi manajemen sebagai aktivitas manajemen meliputi aktivitas planning, organizing, activing, dan controlling. Peran manajer dalam perspektif level manajemen adalah di level top manager, dia harus bertanggung jawab atas seluruh manajemen perusahaan atau organisasi. Kemudian bisa merumuskan strategi dan kebijakan organisasi. Di level middle manager, memerintah first line manager serta menjabarkan strategi dan kebijakan perusahaan dalam kegiatan operasional. Dalam level first line manager, memerintah para pelaksananya. Implikasi dan rekomendasi. Dalam manajemen, kita mengenal jenis-jenis manajemen, yaitu menurut perspektif level dan perspektif ilmu pengetahuan. Dalam sebuah organisasi, aktivitas manajemen sangat penting dan terkait langsung dengan tugas atau peran seorang manajer. Seorang manajer harus bisa menjalankan tugas dengan baik di semua perannya, yaitu sebagai perencana, pengorganisasi, penggerak, dan pengawas. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara manajer pada peran di top manager, peran di middle manager, dan lower first line manager, sehingga organisasi bisa berjalan dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon masukan dari Ibu Sulfa dan teman-teman semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.